Saya mau kita semua baca sama-sama. Mari kita buka sama-sama Yesaya pasal 37 ayat 1 sampai ke 14. Minta tolong dibuka dulu Alkitabnya. Yesaya pasal 37 ayat yang pertama. Judulnya adalah Kebangkitan Israel. Yesaya pasal 37 ayat yang pertama, judulnya Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ayat yang kedua, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup kepadamu, di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Waktu saya dikasih tema ini minggu lalu Bapak Ibu, saya dikasih subtema judulnya Kebangkitan, pengharapan akan kebangkitan dari kematian, dari kekeringan. Jadi supaya bagaimana Tuhan itu bisa memulihkan area-area kehidupan kita yang mengalami kekeringan. Saya tidak terlalu kenal sama yang undang saya, saudara, tapi saya takut kalau setiap kita baca mujizat-mujizat di perjanjian lama, itu seringkali kita itu berpikir bahwa, oh iya, Tuhan itu sanggup melakukan, kalau kita punya area yang kering dalam kehidupan kita, punya area finansial yang kering, bernubuatlah kepada area-area hidup kita yang kering, yang mati. Area percintaan kita, asmara yang sudah mati, yang kering, bernubuat supaya Tuhan membangkitkan kembali. Nah, saya khawatir ada orang-orang itu berpikiran seperti itu. Bahkan waktu saya cari referensi khotbah, karena saya jarang baca kitab Yeskiel, apalagi mengkhotbahkan, benar ada seorang hamba Tuhan dari gereja besar, dia ngomong, benar ini, saya nggak bohong saudara, perkatakan kepada bisnismu yang sekarang mengalami kekeringan, bernubuatlah, karena roh Allah itu bisa memulihkan kepada area
kesehatanmu yang sudah kering, yang dalam lembah, perkatakan firman Tuhan. Supaya Tuhan memulihkan seperti tulang kering ini dibangkitkan. Ada orang-orang ngomong, misalkan ada orang-orang itu kan kalau gereja-gereja seperti itu benar-benar meninggikan perkataannya manusia ini seolah-olah berkuasa. Ada yang ngomong, kalau kamu, saya ini berat badannya naik, ini hamba Tuhan, cewek. Saya dengar sungguh-sungguh, dia ngomong gini, saudara kalau lihat saya tambah jemblem, itu karena saya 2 minggu sudah tidak perkatakan firman Tuhan kepada tubuh saya. Diet, kamu berat badannya turun, ngomong sama badannya sendiri ini loh. Saya sudah 2 minggu tidak ngomong seperti itu, makanya berat badan saya naik. Saya pikir, wah kalau diet itu kayak gitu, tak enak ya. Tuhan, aku imani, berat badanku turun, kurus, dompetku yang gemuk. Ojo kualik ya Tuhan. Nah, saya kualik saudara ya, badannya gede, dompetnya kecil. Enggak ya, bercanda. Padahal ya beneran. Nah tapi itu salah paham. Bagaimana di dalam perjanjian lama itu memang Allah itu sanggup. Kalau kita mau kita punya masalah, mau punya persoalan, sakit penyakit, wah Tuhan tuh bagi Tuhan tuh memang seperti membalikkan telapak tangan. Cuma berfirman, masalah kita pasti selesai. Wong menciptakan dunia yang besar ini aja, Tuhan itu cuma berfirman loh. Gak ada repot-repotnya saudara. Cuma berfirman jadi. Apalagi kalau kita misalkan punya keadaan finansial yang terpuruk, saya percaya Tuhan kalau mau lakukan tuh sangat-sangat bisa, sampai detik ini pun bisa. Tapi masalahnya kadang-kadang kita ini terlalu berfokus bagaimana Tuhan itu bisa, kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa, tuh seakan-akan Tuhan ini pokoknya harus ada supaya semua kebutuhan saya itu bisa tercukupi semuanya, keinginan saya terpenuhi semuanya. Beriman kepada Tuhan pun itu beriman tujuannya untuk muter kembali ke diri kita sendiri. Saya punya Tuhan, Tuhan yang sama dulu menolong orang Israel, sekarang menolong saya. Amin. Bisa kalau dia mau lakukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi yang salah adalah Tuhan hadir dalam hidup kita. Itu bukan supaya kebutuhan kita, bukan supaya rencana kita itu terjadi sesuai dengan keinginan kita. Dulu waktu saya kecil, Bapak Ibu, waktu saya kecil itu seringkali diajak papa mama saya ke Telaga Sarangan. Tahu ya? Telaga Sarangan itu kan luar biasa bagus. Zaman dulu bagus, belum ada tempat wisata yang viral-viral lainnya Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau saya naik mobil, sudah bosan setengah mati kan dari rumah saya itu ke Telaga Sarangan itu kira-kira 3 jam. Sudah bosan setengah mati, tapi waktu mau sampai dekat ke Telaga Sarangan, itu biasanya kan banyak pelang-pelang ya Bapak Ibu ya. Telaga Sarangan, 10 km lagi. Wah mulai seneng ya kita. Wah habis ini sampai rek. Terus nggak lama lagi, maju dikit lagi. Telaga Sarangan, ada fotonya besar, baliho, 5 km lagi. Tambah senang Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak, suatu saat saudara semuanya berjalan liburan ke sana. Suatu saat saudara ini ngelihat ada satu rombongan bus itu, dia berdiri di bawahnya baliho, tulisannya Telaga Sarangan besar, fotonya bagus. Kurang 5 km lagi ada tanda panahnya, tapi mereka ini semua berhenti di bawahnya baliho tadi. Semuanya turun, alat piknik semua diturunkan semua, rantang-rantang magicom semua diturunkan semua. Terus mereka tuh nggelar kloso itu di sana Bapak Ibu. Di bawahnya pelang 5 km itu tadi. Ditaruh sana, mereka makan semua, foto-foto, selfie-selfie gitu Bapak Ibu. Sampai sore, mataharinya mau tutup, mereka pulang. Kira-kira kalau saudara lihat itu, saudara bakalan ngomong seperti apa sama mereka? Bu,
kesel-kesel dari mbabat 3 jam. Berhenti bukan di telaga sarangannya, malah berhenti di bawahnya baliho tulisannya 5 km itu tadi masih kurang 5 km lagi. Dioyong-oyong semua, gelar, kloso, selfie terus pulang. Kira-kira saudara bakalan ngomong apa? Aduh, cek nemen nih, sewa bus mahal-mahal, beber kloso di bawahnya baliho. Kita ketawa tuh. Waduh, orang ini kok telomen gitu. Bener enggak? Tapi seringkali kita lihat situ ketawa Bapak Ibu. Tapi dalam kehidupan rohani kita, justru seringkali melakukan seperti itu. Bener enggak? Tuhan tuh berkati kita. Jebret, ada orang dikasih berkat luar biasa dalam hidupnya, itu seakan-akan enggak pernah mengalami masa-masa kering dalam hidupnya. Ada orang itu tidak pernah hidupnya itu soro, diberkati luar biasa. Dari papa mamanya punya keturunan orang kaya, sampai dia kaya, kayak tidak pernah susah. Tapi di luar Tuhan, orang seringkali berfokus kepada berkat-berkat itu tadi. Tapi ada yang sebaliknya lagi, ada yang hidupnya itu susah terus. Satunya berfokus mati-matian kepada berkat, satunya mati-matian berfokus kepada kesusahan hidupnya. Padahal saudara, saya mau tulis di sini. Saudara lihat kalau tadi terjadi mukjizat di dalam kitab Yeskiel 37 ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu baca perikop ini, ketika keadaannya Yeskiel dan bangsa Israel dipulihkan Tuhan, ada 2 kali di dalam perikop ini Tuhan ngomong, supaya orang Israel semua seluruh dunia ini melihat bahwa akulah Tuhan. Sampai 2 kali dia ngomong. Ayat 14 bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Jadi kalau ada terobosan, ada berkat, ada penderitaan sekalipun, sebenarnya itu hanya baliho tadi loh Bapak Ibu, yang harus menuntun kita kepada Tuhan. Yang salah adalah kalau kita ini hidup berfokus kepada penderitaan kita, pergumulan kita, aduh hidup cek sorone sih. Ketika kita hidup di dalam lembah kelam itu seringkali jadi sarana penuntun supaya kita kenal Tuhan. Ingat ya, kalau misalkan Bapak Ibu nanti suatu saat mengalami beban berat, persoalan, atau bahkan mengalami diberkati, ingat ilustrasi saya tadi. Jangan terlalu berfokus kepada berkat-berkatnya Tuhan atau persoalan-persoalan yang diizinkan Tuhan. Karena semuanya itu harus menuntun kita untuk kenal Tuhan. Ada gereja saya lihat cukup besar, dia ngomong, gereja ini fokusnya kepada mujizat. Tiap bulan saya selalu adain KKR kesembuhan. Kalau nggak ada KKR kesembuhan, gereja ini sudah pasti sepi. Saya dengar itu, waduh, kasihan ya. Berarti kalau misalkan suatu saat Tuhan itu tidak izinkan mujizat terjadi di gerejanya, pasti buyar gerejanya. Betapa rapuhnya iman yang dibangun dari mujizat. Bapak Ibu, kalau kita punya persoalan, terus ditolong, wah puji Tuhan, kita semangat ke gereja, wah gereja ini Allah yang bekerja, Allah hidup. Tapi waktu memang Tuhan izinkan, saudara nggak ditolong dalam persoalan. Kalau iman kita didasarkan oleh kepada sesuatu yang bukan Tuhan, benar-benar Tuhan, rapuh saudara. Kita punya berkat, semangat, punya masalah, kendor. Nanti diberkati lagi, semangat lagi. Nanti ngalami persoalan ini, kendor lagi. Itu kalau iman kita difokuskan kepada selain Tuhan. Dan hari ini saya mau mengajak kita semua. Kalau saudara baca di dalam Yeskiel pasal yang pertama. Yeskiel ini seorang imam di Yerusalem. Yang waktu orang Israel itu menyembah berhala, Tuhan itu hukum mereka dikalahkan oleh bangsa Babel. Mereka dibawa ke area pembuangan jauh dari Israel.
Dan mereka itu benar-benar di sana itu seperti orang tertawan. Kalau dulu zamannya Raja Salomo, Israel itu bangsa yang luar biasa. Bahkan sampai ujung dunia, ada yang namanya Ratu Syeba itu, sampai datang kepengen belajar dari hikmatnya Salomo. Tapi ketika mereka jatuh dalam penyembahan berhala, mereka tuh benar-benar keadaannya seperti tulang kering. Penglihatan ini karena enggak hurufiah, jadi kita harus ngerti konteksnya apa. Misalkan kenapa dipakai tulang kering? Kering itu apa, saudara? Kering itu kalau misalkan orang baru perang kemudian banyak yang mati, itu enggak akan diomong kering. Tapi penglihatan ini, Yeskiel dikasih tahu, ini loh, lihatlah ada tulang-tulang kering. Artinya apa? Sudah sangat lama bangsa Israel itu mengalami keterpurukan secara jasmani. Karena Tuhan itu marah, karena mereka benar-benar memberontak kepada Tuhan dengan menyembah berhala-berhala. Ada lagi dikatakan dibawa ke lembah. Lembah itu kalau bahasa-bahasanya di perjanjian lama, lembah itu selalu menggambarkan sesuatu yang hina, Bapak Ibu. Jadi benar-benar bangsa Israel itu benar-benar gak berdaya. Sudah kering dalam waktu yang lama, dibawa ke lembah. Lembah itu artinya di dalam keadaan yang terhina sekalipun. Di Mazmur kan bilang, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Bahasa-bahasa lembah itu untuk membuang mayat, untuk membuang orang yang kalah perang, itu dibawa ke lembah-lembah tadi. Terus kemudian ada yang berserakan, tulang itu berserakan. Benar, orang Israel berserakan semua. Tidak bisa kumpul lagi sebagai suatu bangsa yang utuh. Dan keadaannya betul-betul terpuruk. Yeskiel di sana juga ikut di dalam pembuangan Babel. Dan waktu Tuhan tuh kasih penglihatan itu tadi Bapak Ibu, Tuhan kan tanya di ayat yang ke berapa tadi? 4 mungkin. Tuhan tanya, Yeskiel bisa enggak tulang-tulang ini dibangkitkan kembali? Tuhan tanya gitu sama Yeskiel. Tapi Yeskiel ngomong, enggak tahu, Tuhan yang tahu, Tuhan sendiri yang bisa jawab. Kalau saya percaya penafsiran Yeskiel memang menjawab itu di dalam keputusasaan, Bapak Ibu. Enggak tahu Tuhan, Tuhan yang tahu ini bisa dibangkitkan apa enggak. Pasrah, sudah kering, sudah enggak bisa ada pengharapan apa-apa. Terserah Tuhan, Tuhan yang tahu. Mau bilang enggak bisa tapi kok ya Tuhan, tapi kalau bilang bisa kok ya sudah kering. Gitu saudara, ruwet. Kalau mungkin Lazarus itu kan baru 4 hari ya saudara. Oh gampang mungkin. Kalau misalkan Yeskiel lihat Lazarus. Tapi ini Yeskiel sudah lihat kering. Ditanya sama Tuhan itu seolah-olah sudah putus asa pengharapannya. Bisa enggak tulang-tulang ini kalau dibangkitkan? Enggak tahu Tuhan. Tuhan yang tahu jawabannya. Itu keadaan yang terpuruk. Nah di ayat 14 penutupan dari perikop ini, sekali lagi Tuhan ngomong, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Tuhan menjanjikan pemulihan, menubuatkan pemulihan bagi bangsa Israel. Pemulihannya benar-benar secara jasmani. Nanti Israel akan kembali dari pembuangan. Mereka diangkat kembali Tuhan secara jasmani. Tapi sekali lagi saudara, ketika kita baca firman Tuhan, ketika melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, bahwa aku, Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Jadi apa yang Allah berikan dan kerjakan bagi kita, tujuannya cuma satu, supaya kita mengenal Tuhan. Berkat dan pergumulan hanya sebagai penunjuk kepada Tuhan. Nah hari ini saya bawa kita ada beberapa hal, apa yang Tuhan mau bangsa Israel itu supaya kenal Tuhan. Apa yang perlu bangsa Israel kenal kepada Tuhan, tentang Tuhan melalui peristiwa ini. Yang pertama Bapak Ibu, bisa dibantu. Yang pertama, Allah itu mau menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang cemburu. Allah adalah Allah yang cemburu.
Allah itu Allah yang benar-benar cemburu Bapak Ibu. Dia itu tidak mau ada sebuah pribadi lain yang berkuasa di dalam hidup kita. Makanya Tuhan tuh ngomong, kamu tidak mungkin bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah maupun kepada Mamon. Allah itu benar-benar Allah yang cemburu Bapak Ibu. Bahkan cemburunya itu kalau bahasa sekarang itu cemburunya cemburu buta. Allah itu adalah Allah yang cemburu. Makanya ketika bangsa Israel itu menyembah berhala, Allah itu bisa murkanya setengah mati loh Bapak Ibu. Bisa dihancurkan sebagian besar Israel. Karena mereka menyembah Allah lain, ilah lain. Cemburunya Tuhan itu tidak main-main Bapak Ibu. Benar-benar kalau Tuhan sudah ngomong, kasihlah aku dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, itu benar-benar Tuhan tuh minta 100%. Kalau 99%, Tuhan sudah murka nggak karu-karuan. Murka setengah mati. Bahkan bangsa Israel yang ditampilkan Tuhan itu bangsa umat kepunyaannya sendiri yang Tuhan pelihara secara ajaib di padang gurun. Ada satu waktu mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka menyembah ilah-ilah lain. Tuhan itu tidak eman-eman. Dihancurkan sehancur-hancurnya bangsa Israel. Dia adalah Allah yang cemburu, bahkan cemburunya cemburu buta. Benar-benar cemburu buta. Dan saya tulis di sini bahwa Allah kita, Bapak Ibu, saya mau sampaikan, Allah itu tidak menghendaki tempat pertama atau prioritas di dalam hidup kita, tetapi tempat apa? Satu-satunya. Bedanya begini, kita seringkali kalau dari kecil kita diajar, kalau kita punya uang, gaji 10 juta, yang pertama prioritaskan itu Tuhan. Maksudnya gini, persepuluhan dulu, 10 juta, kasih 1 juta kepada Tuhan, ke gereja. Nanti sisanya untuk orang tua, nanti untuk pekerjaan, nanti untuk baru dinikmati untuk keluarga. Nah seringkali orang diajar begitu Bapak Ibu. Pertama itu tempatkan Tuhan nomor 1, kedua nanti keluarga, ketiga nanti baru untuk kesenanganmu, untuk keperluan-keperluanmu. Maksudnya baik ya, menomorsatukan Tuhan. Tapi saudara tahu bahwa Tuhan di dalam hidup kita itu menghendaki tempat satu-satunya, bukan prioritas, tapi tempat satu-satunya dalam hidup kita. Seringkali kalau kita punya gaji 10 juta, kalau kita mindsetnya itu Tuhan yang nomor 1, maka kita gaji 10 juta, satunya itu dikasihkan, 1 jutanya dikasihkan kepada gereja, kepada Tuhan. Bahayanya apa kalau Tuhan itu sekedar nomor 1, kita kan berpikir gaji 10 juta, oke 1 jutanya sudah saya kasihkan Tuhan. Berarti 9 jutanya ini benar-benar milik saya sendiri. Itu loh kalau kita mindsetnya cuma mengutamakan Tuhan, tapi tidak menjadikan Tuhan tempat satu-satunya. Loh, terus apa bedanya? Apakah kita 10 juta langsung dikasihkan Tuhan? Enggak, itu konyol namanya. Gaji 10 juta dikasihkan gereja 10 juta, sisanya hidup dengan iman. Nanti kalau tokennya bunyi, tinggal bernubuat. Ya kan? Bukan gitu juga Bapak Ibu. Tapi artinya waktu kita menjadikan Tuhan itu satu-satunya dalam hidup kita, maka meskipun kita sudah kasih persepuluhan kepada Tuhan, maka semua penghasilan kita pun tetap miliknya Tuhan. Artinya kita mau pakai uang kita, itu dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Bukan sekedar untuk kesenangan kita, bagaimana supaya kesenangan kita ini membuat kita dianggap hebat, kesenangan kita ini untuk seneng-senengnya kita semua, ada orang tidak punya dalam hidup kita nggak ngurus, pokoknya aku bisa beli barang yang aku pengen. Enggak saudara. Kalau kita menjadikan Tuhan satu-satunya, otomatis semua uang yang kita pakai, itu harus untuk kemuliaan Tuhan. Jangan main-main dengan hal ini Bapak Ibu. Martin Luther tuh berkata dalam sebuah kalimat, dia ngomong begini, tunjukkan kemana orang itu menghabiskan uangnya, dan saya bisa tunjukkan kepada kita semua siapa Tuhan dari orang ini. Saya merinding saudara.
Ngomong aja, kalau uang itu dibelanjakan untuk makan terus, Tuhannya orang itu perutnya, saudara. Semua aku dungguyu, lihat saya soalnya. Tunjukkan kemana seseorang itu belanjakan uangnya, saya bisa tunjukkan Tuhannya orang itu siapa. Martin Luther ngomong gitu, luar biasa. Dan itu benar, saudara. Kalau saudara belanjakan uang kemana, ya itu Tuhan saudara. Bukan berarti semua harus dipakai untuk pelayanan, bukan. Setiap orang Tuhan taruh hatinya masing-masing. Tapi kemana saudara belanjakan uang saudara? Seberapa persen uang saudara ini? Ya itu Tuhannya saudara. Jangan main-main dengan berhala, saudara. Dan Tuhan ngomong, hati manusia, melalui seorang bapak gereja namanya John Calvin, dia ngomong, hati manusia itu selalu memproduksi ilah-ilah yang lain itu. Allah kita itu Allah yang pencemburu, saudara. Saudara, kalau saudara melihat hari ini, tidak ada namanya berhala itu berupa patung-patung, saudara. Kalau orang Kristen masih nyembah patung-patung, masih nyembah tradisi-tradisi, itu ya sudah pasti orang Kristen tidak sungguh-sungguh. Sudah tidak usah diomong, saudara, itu pasti tidak sungguh-sungguh. Sudah percaya kepada Kristus, tapi masih di rumahnya masih ada patung-patung, ada sesembahan ini, sudah pasti tidak sungguh-sungguh, saudara. Bukan itu yang dimaksud. Tapi berhala zaman sekarang itu, jangan main-main, saudara. Seringkali tidak kelihatan. Dan saudara, berhala sekecil apapun, itu kadang-kadang dampaknya membuat kita tuh melakukan hal yang aneh-aneh. Dalam hidup kita, ketika ada sebuah berhala di dalam hidup kita, sekecil apapun, itu bisa membawa kehidupan kita itu menjadi melakukan perkara-perkara yang besar, luar biasa. Saya kasih contoh di dalam Perjanjian Lama. Itu ada seorang raja yang sebenarnya dipakai Tuhan luar biasa. Namanya Raja Saul. Bukan Daud ya, Raja Saul. Raja Saul ini, saudara, waktu dipilih Tuhan, dia itu luar biasa loh. Dipilih, Tuhan ngomong apa di dalam Perjanjian Lama? Ada seorang aku pilih namanya Saul dari suku Binyamin, dan dia dari pundak ke atas itu lebih tinggi dari semua orang Israel. Jadi badannya secara fisik itu sudah luar biasa hebat. Dan berwibawa orang ini, saudara. Tapi saudara tahu enggak? Ketika dia perang, kemudian ada tokoh namanya Daud masuk dalam kehidupannya. Daud dipakai Tuhan luar biasa. Dan ketika Tuhan itu menunjukkan Daud itu hebat, sampai ada orang Israel itu ngomong begini, Saul mengalahkan ribuan musuh, tapi Daud itu berlaksa. Mulai saat itu, saudara lihat kalau baca di Alkitab, mulai kata-kata itu dengar di telinganya Saul. Sisa hidupnya itu benar-benar difokuskan untuk mengejar Daud untuk membunuh. Dikejar Daud itu, saking dia panas tadi, Daud itu dikejar sampai ke lubang semut sekalipun itu dikejar untuk dibunuh. Dan saudara tahu, kenapa Saul itu melakukan seperti itu? Karena Saul itu punya berhala sebenarnya di dalam dirinya. Bagaimana supaya orang Israel itu menganggap dia hebat. Dan otomatis karena dia punya berhala ilah lain di dalam dirinya, supaya orang Israel itu menganggap dia hebat, otomatis semua yang dikerjakannya adalah tujuannya untuk dianggap orang Israel hebat. Diakui orang Israel, diterima oleh orang Israel. Makanya ada satu peristiwa, waktu mereka mau perang, sudah keadaannya terdesak musuh, dan waktu zaman itu kalau mau perang, Nabi Samuel itu harus mempersembahkan korban dulu, berdoa kepada Tuhan sebelum perang. Harus dipersembahkan sebuah korban. Tapi keadaannya terdesak,
Semua orang Israel mendesak supaya wes ndango perang gitu loh. Ini sudah musuh sudah mau datang. Supaya orang Israel menerima dia, mengakui dia, tidak melawan dia. Akhirnya Raja Saul itu membelani, berkorban, mempersembahkan korban. Dan itu dianggap Tuhan sebagai sebuah kejahatan. Karena waktu itu peraturannya yang boleh mempersembahkan korban cuma nabi. Yang kedua, peristiwa kedua. Ada Tuhan perintahkan, kamu binasakan bangsa Amalek. Bangsa Amalek itu bangsa yang dulu waktu orang Israel keluar dari Mesir, itu mengganggu. Ada waktunya Tuhan suruh Raja Saul ini untuk membinasakan mereka sampai habis. Tapi Nabi Samuel ngomong apa? Loh, katanya kamu sudah binasakan semua bangsa Amalek. Kok masih ada ternak-ternak dari bangsa Amalek kamu bawa pulang? Iya, soalnya rakyat yang mau. Alasannya supaya mereka bisa berkorban untuk Tuhan. Nabi Samuel ngomong, ketaatanmu lebih penting daripada korbanmu. Dan itu akar masalahnya, saudara. Karena Raja Saul ingin dianggap hebat oleh bangsa Israel. Makanya puncaknya ketika bangsa Israel itu ngomong, Saul itu mengalahkan musuh cuma ribuan, tapi Daud berlaksa-laksa. Wah, hidupnya saudara, setelah dengar kayak gitu, berhalanya kesenggol. Wah, yang dia lakukan, ngeri. Dia kejar sampai Daud, kemanapun dikejar. Bayangkan ya, raja diurapi Tuhan. Seharusnya memimpin bangsa Israel, ngurusi kerajaannya, ngurusi pemerintahan, bagaimana mengembangkan kerajaannya, bagaimana membawa bangsa Israel ini semakin makmur. Tapi akhir-akhir hidupnya justru dihabiskan untuk memburu Daud. Raja yang diurapi besar, orang nomor 1 di Israel, kerjaannya cuma ngejar-ngejar yang namanya Daud. Karena apa? Berhala kecil di dalam dirinya, menghancurkan hidupnya. Jangan main-main dengan berhala. Ada orang, wah, kata-katanya kasar setengah mati. Suka maki-maki orang. Penyebabnya bukan karena kata-katanya, saudara, tapi ada di dalam hatinya. Itu berusaha mengontrol segala sesuatu. Sehingga kalau ada sedikit tidak sesuai dengan kehendaknya, maki-maki. Berhala yang kecil, itu bisa merusak hidup kita. Tuhan tidak binasakan pun kita sudah bisa binasa. Hidup kita bisa hancur dengan berhala-berhala yang kita pelihara. Jangan main-main, karena Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Kemarin saya lemparkan kepada teman-teman anak muda. Katanya kasih itu di dalam 1 Korintus, kasih itu adalah kasih yang tidak cemburu. Tapi kenapa Tuhan kita cemburu? Saudara-saudara. Katanya Tuhan itu kasih, Allah itu kasih. Tapi kok di 1 Korintus, Paulus tuh bilang, kasih itu tidak cemburu. Tapi kok Allah kita cemburu? Bukan kata-kata saya loh, Allah cemburu itu. Dia ngomong, aku ini adalah Allah yang pencemburu. Saya mau jelaskan sedikit. Apa yang membedakan cemburunya manusia dengan cemburunya Allah? Saya kasih contoh. Kalau seorang suami istri, sepasang suami istri cemburu kepada istrinya, suami cemburu kepada istrinya. Seringkali karena sang suami ini takut istrinya itu kecantol dengan laki-laki lain yang lebih sukses, yang lebih ganteng, yang lebih hot, yang lebih sukses dari kita. Benar enggak bapak-bapak? Jadi kita cemburunya manusia, itu yang menggerakkan itu adalah rasa takut kehilangan. Rasa inferior, kita minder. Waduh, konco kantore bojoku ini, bose ini sukses, awake wapi, ketemu saya di rumah, wah koyok seonggok lemak gini tok, tapi di kantor dia ketemu bos, wah manajernya ganteng kayak Andi Lau gitu.
Wah, sukses sudah kerjaannya, finansialnya oke gitu ya. Rasa cemburu kita seringkali digerakkan oleh rasa takut kehilangan. Rasa cemburu kita seringkali didasari karena kita takut bersaing dengan sesuatu yang lain yang difavoritkan istri kita. Apa yang membedakan dengan Tuhan? Kalau Tuhan cemburu karena dia tahu benar-benar kalau kita menyembah ilah yang lain, maka kita yang hancur. Saudara nangkep bedanya? Jauh sekali bedanya. Kalau manusia cemburu karena manusia takut kehilangan. Tapi kalau Tuhan yang cemburu, Tuhan itu yang takut dalam tanda petik. Kita kehilangan sesuatu yang berharga. Nangkep saudara? Itu yang membedakan cemburunya Allah dengan cemburunya manusia. Tuhan itu tanpa manusia, dia sudah tidak perlu apa-apa Bapak Ibu. Dalam teologi ada bahasanya self-sufficient. Artinya Allah itu di dalam dirinya sendiri sudah cukup, tidak perlu apa-apa lagi. Makanya ada pendeta-pendeta konyol, maaf saudara, dia ngomong gini, dulu Allah itu berteman akrab dengan yang namanya Lucifer. Tapi setelah Lucifer itu pemimpin pujian di surga itu memberontak, dibuang dari surga, terus Allah itu kesepian. Allah itu harus menciptakan Adam. Gila saudara, Allah itu di surga galau di pojokan, aduh sepi rek, mosok koncoane ketek gini. Tidak mungkin, Allah itu sudah Tritunggal, berelasi cukup, tidak butuh apa-apa lagi. Apalagi Allah itu takut kesaingan sama berhala-berhala. Tidak mungkin saudara. Tapi Allah waktu cemburu tuh ngomong, maaf ya, saya bahasakan Surabaya, aduh cek gobloke ya. Aku ini sudah kasih banyak hal untuk kamu. Tapi kamu malah milih kepada berhala lain yang justru akan menghancurkan hidupmu. Berhalamu ini lo tidak bisa nolong. Aku sudah buktikan aku ini setia, aku sudah buktikan aku ini menolong kamu dalam kesesakan. Kamu berteriak, aku tolong. Tapi kamu dalam keadaan yang gini kok malah milih berhala. Itu kecemburuan Allah yang luar biasa. Dia murka karena apa? Kasih. Dia murka karena dia tahu bahwa ketika kamu menyembah barang ini yang selain aku ini, hidupmu justru tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Makanya dia ngomong kepada kita semua hari ini, jangan main-main dengan berhala. Kenalilah Tuhan, dia Tuhan Allah yang pencemburu. Dia tidak mau kita main-main dengan sesuatu di luar dia. Makanya mujizat ini terjadi. Dia untuk menunjukkan bahwa keadaanmu di luar Tuhan itu jauh-jauh lebih buruk. Seperti tulang kering yang tidak berpengharapan. Tapi dia mau tunjukkan nanti suatu saat, beberapa tahun kemudian, beberapa ratus kemudian, dia Allah yang tetap setia kepada kita yang sudah tidak berpengharapan. Dia mau turun dari keadaan yang paling mulia, turun kepada keadaan yang paling hina, untuk membawa kita kembali mengalami kemuliaan yang sejati di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Berikutnya. Yang kedua, dia mau menunjukkan melalui kebangunan rohani yang terjadi di dalam penglihatan Yeskiel, bahwa dia adalah Allah yang murah hati. Saya tulis di sana, kita ini enggak mungkin bisa mengenal Allah kita itu Allah yang murah hati kalau kita tidak pernah sadar bahwa hidup kita ini sudah gagal, tidak berpengharapan, dan kita sudah berbuat dosa dengan serius. Kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah yang murah hati jika kita tidak pernah menyadari seberapa serius kegagalan dan dosa kita. Saudara, kalau saudara berjemaat di tempat ini cukup lama, maka saudara perhatikan teologi di gereja ini itu betul-betul teologi yang menunjukkan keadaan manusia yang rusak sampai parah, serius. Tetapi ada Tuhan
yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan perbedaan gereja kita dengan gereja-gereja yang lain, saya nggak bilang gereja ini paling bagus, tapi kalau sudah perhatikan, dari dulu, gereja kita ini selalu memiliki teologi, seluruh Alkitab pun juga memiliki satu gambaran yang sama, bahwa manusia ini keadaannya rusak, tetapi Tuhan itu mengasihi. Selalu dikontraskan antara Tuhan dengan manusia. Manusia ini begitu berdosa, tapi Tuhan itu begitu mengasihi. Manusia itu begitu tidak berdaya, tapi Tuhan itu begitu luar biasa. Makanya kalau saya diminta Pak Titi suruh jadwalkan orang, saya benar-benar serius nyaring, saudara. Apalagi kalau misalkan sekarang banyak YouTube. Saya selalu kalau mau ngundang orang, selalu saya cek khotbah-khotbahnya. Apakah benar-benar orang ini memberitakan Tuhan itu luar biasa dan kita ini tidak berdaya. Makanya di dalam gereja ini, saudara, teologi yang kita pegang, itu seharusnya tidak mungkin membawa kita kepada sebuah kesombongan. Tidak mungkin kalau kita teologinya teologi yang benar, terus kita hidup di dalam kesombongan, sudah tidak mungkin, saudara. Kenapa? Bisa bayangkan enggak? Saya mungkin di mimbar ini ya enggak pernah ngomong macam-macam ya. Tapi saya di mimbar ini ngomong, saya ini luar biasa dipakai Tuhan. Di antara orang-orang lain, saya kok bisa dipakai Tuhan ya. Padahal ada orang banyak, saya dipakai Tuhan. Itu hamba Tuhan gini. Tidak mungkin bisa ngomong seperti itu, saudara. Kalau kita punya teologi yang benar. Tidak mungkin kita bisa ngomong, saya ini hebat, saya ini luar biasa, saya ini bisa ini, punya kemampuan ini. Tidak mungkin kalau kita punya teologi yang benar. Kenapa? Teologi yang benar. Seluruh Alkitab pun nulis bahwa bangsa Israel itu dulunya dikasihi. Tapi mereka memberontak, keadaannya terpuruk. Tapi Tuhan itu tetap setia. Artinya kalau saudara jadi bangsa Israel saat itu, tidak mungkin ada kesempatan untuk sombong. Karena apa? Dia tahu keadaannya ini buruk. Tapi pada saat yang bersama ada Tuhan. Saya pernah ngomong, saudara, kalau saya mau nyombong, saya dibandingkan dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, anak-anak muda yang lain. Saya mungkin secara moral ya, maaf saudara, secara moral saya jauh lebih baik dari mereka. Karena anak muda ada yang hubungan seks di luar nikah, ada yang kecanduan ini. Wah, saya bersyukur karena saya menjaga kekudusan, maka Tuhan pakai. Itu kalau teologi kita nggak benar bisa ngomong seperti itu, saudara. Tapi saya sering kali sampaikan kepada kita semua, bahwa di hadapan Tuhan, dosa itu bukan sekedar pelanggaran moral. Tapi dosa itu benar-benar dari hati kita nih loh. Cuma manifestasinya dosa, setiap orang tuh beda-beda. Ada anak-anak muda, geng-geng motor tuh kalau kita lihat, kalau misalkan kita punya anak perempuan terus dideketi geng-geng motor gitu, yang suka bunuh orang gitu ya pasti, serem, tidak mungkin deket-deket sama anakku. Tapi yang sering nggak kelihatan justru dalam hati kita. Mungkin kita ngomong, gila itu, suka membunuh itu, bejat itu, kriminal. Tapi kalau saudara tahu bahwa di dalam diri kita justru ada dosa-dosa yang jauh lebih buruk daripada orang-orang kriminal tadi. Mungkin kalau orang tidak suka sama orang ya, dia manifestasinya itu membunuh seseorang. Melakukannya itu cepat, saudara. 5 menit mati orangnya, selesai. Tapi orang nggak melakukan kriminal, betul. Tapi ketika seseorang itu benci sama orang, tidak suka sama orang, dia bisa putar kanan kiri, susun strategi supaya orang ini hancur. Lebih jahat mana Bapak Ibu? Sama di hadapan Tuhan. Kamu mungkin bukan seorang pembunuh, tapi waktu kamu benci kepada seseorang, itu kamu sudah menjadi seorang pembunuh. Makanya kalau teologi kita benar, tidak mungkin saudara bisa berdiri di mimbar ini terus ngomong, ini karena aku jaga kekudusan Tuhan pakai.
Justru saya bisa naik mimbar sini. Saya kadang-kadang bersyukur, Tuhan, aku ini jahat pol loh. Saudara mau tahu saya jahat pol? Saudara mau tahu? Tanya sama istri saya. Jahat, saudara. Kalau saya ngomong di mimbar, enggak mungkin saya cerita saya jahat gini. Jahat. Saya kadang-kadang, wah, ya benar, teologi itu seharusnya membawa kita. Manusia itu ditaruh tempat yang paling bawah. Tuhan itu tempat yang paling tinggi. Sehingga waktu saudara dipakai Tuhan, saudara itu harus datang kepada Tuhan, melayani Tuhan itu dengan kaki yang gemeter. Tuhan, saya bersyukur. Banyak orang-orang lain yang lebih hebat, yang lebih suci daripada saya, tapi saya dipakai Tuhan. Jadi tidak mungkin orang bisa sombong kalau dia ngerti firman Tuhan dengan benar. Makanya Tuhan itu di dalam perjanjian lama digambarkan Israel itu seperti tulang kering, tidak pengharapan. Saudara bisa bayangkan kasihnya Tuhan, murah hatinya gimana. Mereka itu binasa, hidup tulang kering seperti itu karena kesalahan mereka sendiri. Tapi inisiatif Tuhan untuk memulihkan justru bukan datang dari mereka waktu bertobat. Enggak, wong tulang kering mau bertobat dari yang mana? Tapi inisiatif Tuhan yang memulihkan mereka. Kalau kita ngerti ini keadaan kita, maka kita bersyukur bisa mengenal Tuhan itu Tuhan yang murah hati. Makanya saya selalu kutip kata-kata orang ini, Bapak Ibu. Namanya almarhum Timothy Keller. Saya selalu titik-titik ngutip ini, saudara. Di hadapan Allah yang kudus, dia ngomong begini, dosa kita lebih mengerikan dari yang kita kira. Tetapi pada saat yang bersama, Allah itu mengasihi dan menerima kita lebih daripada yang kita bisa harapkan. Inilah Injil, saudara. Inilah Injil yang harus diberitakan dari mimbar ini. Kalau saudara mau sombong, Injil itu memberitakan bahwa kesombonganmu itu akan menghancurkanmu. Karena apa? Keadaanmu yang sesungguhnya itu jauh lebih buruk, jauh lebih jahat, jauh lebih mengerikan daripada yang kamu kira. Tapi buat kita yang mungkin sudah punya masa lalu yang jelek, punya masa lalu yang buruk, punya masa lalu yang tidak berpengharapan, keadaan kita yang tidak berpengharapan, pada saat yang sama juga kita punya Allah yang baik. Allah yang sudah memberikan hidupnya untuk kita. Sehingga Injil itu selalu ada di tengah-tengah. Kalau kita mau sombong tidak bisa, tapi kita punya dalam keadaan yang terpuruk, yang sampai kehilangan damai sejahtera juga nggak bisa. Karena apa? Kita punya Allah yang sebenarnya bisa membinasakan kita, tapi dia memilih untuk mengasihi kita. Makanya ada satu kalimat juga yang saya ingat sampai sekarang, dia ngomong begini, kenapa kita bersyukur setiap hari? Kenapa kasih Allah itu dikatakan kasih Allah itu selalu baru setiap hari? Karena apa? Kita setiap hari juga berdosa, Bapak Ibu. Dan waktu kita berbuat dosa, itu alasan dosa kecil itu sudah cukup bagi Allah untuk membinasakan kita. Tetapi kita bersyukur punya Kristus yang sudah mati dan berkemurahan kepada kita setiap hari. Sehingga kita bangun pagi, kita mengalami anugerah Tuhan, itu kita bisa mengucap syukur luar biasa. Karena kalau tanpa Tuhan, semalam kita sudah mati. Kita sudah mengalami murka Allah. Bukan berarti yang mati sekarang itu adalah orang dimurkai, bukan. Tapi di dalam, kalau orang sudah percaya, mereka mati masuk surga. Tapi maksud saya adalah, sebenarnya setiap hari kita ini layak menerima murka Allah. Tapi karena kasih Tuhan itu juga selalu baru setiap hari dalam hidup kita. Maka kita setiap hari bangun pagi, kita bersyukur. Puji Tuhan, kasih kesempatan hidup menikmati banyak hal, memuliakan Tuhan. Kita bersyukur ada di gereja ini, bahwa gereja ini harusnya memberitakan Allah itu yang luar biasa. Tapi manusia itu begitu jahat. Sehingga kita bisa melihat, keadaanku yang sekarang ini bisa sampai detik ini, itu semua karena kemurahan Allah. Bangsa Israel juga seharusnya seperti itu. Meskipun pada kenyataannya mereka beberapa kali mengulangi kesalahan yang sama, tapi saudara perhatikan, Allah itu tetap setia kepada mereka. Itu yang kedua. Dari mujizat ini kita mau belajar
Dan Allah mau tunjukkan kepada bangsa Israel bahwa dia adalah Allah yang murah hati. Yang ketiga, yang terakhir. Dia adalah Allah yang berdaulat. Jelas saudara, membangkitkan tulang kering ini, Tuhan tidak butuh bantuan siapapun. Tulangnya kering. Yeskiel tadi mau ditanyai begitu ya juga sudah enggak pengharapan. Bisa enggak tulang keringnya dibangkitkan? Enggak tahu Tuhan. Tuhan yang tahu bisa bangkit apa enggak. Tuhan mau menunjukkan dia adalah Allah yang berdaulat. Yang pertama saya tulis di sana adalah tidak ada yang mustahil bagi dia untuk melakukan perkara yang besar bahkan dari tulang kering. Kita harus percaya kalau kita punya sekarang beban berat, tidak apa-apa. Kita percaya, kita mengimani Tuhan pasti tolong. Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Kadang-kadang juga saya bingung, ada di sosial media, ada iklan-iklannya gereja gitu ya. Wah, mujizat. Orang ditaruh di lantai, kakinya diukur, saudara. Satunya ini 10 cm, yang satunya ini 15 cm. Wah, kakinya panjang selisih 5 cm. Dioyok-oyok gini, tarik-tarik diukur lagi. Wah, sekarang sama, puji Tuhan. Gitu. Ya memang bisa ya Tuhan untuk melakukan seperti itu, saudara. Tapi kalau benar-benar mujizat, itu yang pertama Pak, bisa dicek secara medis. Kalau cuma diukur-ukur ya ngukurnya tadi nggak seberapa, ditarik, terus setelah didoakan ditarik sampai ini kenceng, ukurannya sama, bisa. Dan itu orang bisa, wah luar biasa hebat. Ada yang telinganya ditutup gini, halo, bisa dengar, wah puji Tuhan. Saya nggak meremehkan mujizat, Tuhan tahu hati saya. Tapi jangan, tapi saya mau bilang, meskipun saudara melihat orang mati dibangkitkan jadi hidup di depan saudara, tidak boleh langsung percaya loh. Nanti antikris, Tuhan sudah ngomong kok, nanti ada antikris melakukan mujizat jauh lebih hebat daripada pendeta-pendeta sekarang. Kita mau lihat mujizat se-ekstrim itu pun loh, Tuhan ngomong, hati-hati dengan mujizat-mujizat palsu, nabi-nabi palsu. Tapi Tuhan kita itu luar biasa. Di perjanjian lama Tuhan sudah buktikan mujizat-mujizat yang luar biasa, saudara. Yang kedua, tidak ada keadaan gagal dan seburuk apapun yang dapat menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Artinya, dalam keadaan bangsa Israel yang jatuh di dalam dosa sekalipun, Allah itu memilih bangsa Israel, memakai bangsa Israel, itu bukan karena mereka ini teguh, hidup di dalam kebenaran. Tapi karena Tuhan itu memang Allah yang setia kepada mereka. Dan dibuktikan bangsa Israel dalam keadaan yang makmur, tidak bersyukur sama Tuhan. Tuhan serahkan kepada penjajah. Mereka teriak-teriak, Tuhan tolong. Dipulihkan, gitu lagi. Disembuhkan, dipulihkan, gitu lagi. Nyembah berhala lagi. Teriak-teriak lagi, Tuhan tolong. Untuk membuktikan apa? Rencana Allah kepada bangsa Israel tidak bisa digagalkan oleh kerusakan manusia sekalipun. Karena dia sudah memutuskan, memilih bangsa Israel untuk menggenapi rencana Tuhan. Tidak ada yang bisa menggagalkan. Ada orang-orang bilang, wah iya, dulu bangsa Israel mau dibinasakan oleh Haman. Karena Esther itu berpuasa, makanya nggak jadi genosida itu. Bukan saudara, karena itu Allah yang setia kok. Kalau misalkan dibinasakan, ya rencana Allah kepada Yesus kan gagal. Otomatis Tuhan pasti akan menjagai, bukan karena doanya Esther. Dan dari perjanjian lama, kita melihat bahwa Tuhan sudah buktikan rencananya tidak mungkin gagal dalam hidup kita. Karena dia adalah Allah yang setia. Tapi celakanya saudara, kita harus ngerti bahayanya. Kalau kita di perjanjian lama kita terlalu disuguhi oleh peristiwa-peristiwa mujizat, lalu kita mengimani bahwa Tuhan akan melakukan yang sama, itu kesalahan besar. Saya mau kasih contoh, ada yang tahu Daniel, Bapak Ibu? Saudara tahu Daniel? Tuhan melakukan mujizat apa? Dihukum, dimasukkan gua singa,
semua singanya ditutup mulutnya. Tidak dimakan singa, benar enggak? Luar biasa Tuhan. Tapi ada yang ngomong, kalau dulu Tuhan itu sanggup lakukan mujizat, zaman dulu, zaman Daniel, maka Tuhan juga sanggup melakukan hal yang sama. Betul sebenarnya, tapi belum tentu Tuhan lakukan hal yang sama. Orang-orang Kristen, jemaat mula-mula yang ditindas oleh Kaisar Roma, justru mereka jadi makanannya singa. Benar enggak? Mau disangkali fakta ini gimana saudara? Allah melakukan mujizat kepada Daniel, tapi di perjanjian baru, Tuhan itu membiarkan anak-anak Tuhan justru dimakan singa. Tidak berlaku rumusannya, kalau pasti Tuhan melakukan yang sama. Ada lagi, antar orang perjanjian baru pun, Rasul Yakobus melayani Tuhan sungguh-sungguh, di penjara, sampai busuk di penjara. Tapi ada rasul lain, Rasul Petrus, di penjara, dia mengalami, tiba-tiba malam Tuhan, malaikat Tuhan datang, bukain pintunya semua. Luar biasa Tuhan, kuasanya tetap sama. Ada lagi Paulus, di dalam borgol yang luar biasa itu dijaga orang banyak, tiba-tiba malam-malam nyanyi, penjaranya gempa, lepas semua. Tuhan sanggup sampai detik ini lakukan hal yang sama. Tapi belum tentu Tuhan mau lakukan hal yang sama. Karena Tuhan itu cara kerjanya berbeda, saudara. Bukan Allah berbeda, tapi Allah itu mengasihi umat-umatnya dengan cara-cara yang berbeda. Saya mau simpulkan satu hal, Bapak Ibu. Bahwa di perjanjian lama, Allah itu menunjukkan bahwa dia hidup. Tapi di perjanjian baru, Allah mau menunjukkan bahwa dia hidup di dalam kita. Makanya fokus perjanjian lama, fokus perjanjian baru, bukan lagi mujizat. Bukan lagi bagaimana sebuah gereja, umat-umat orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, dipelihara Tuhan secara jasmani. Kalau Tuhan sudah mau lakukan itu bisa. Tapi fokus di perjanjian baru, Tuhan itu mau menunjukkan bahwa Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang barusan kita peringati, bahwa dia itu hidup selama-lamanya dalam hidup kita. Kalau dulu benar, Allah Israel, Yahweh itu, melakukan mujizat itu luar biasa, untuk membuktikan bahwa dia itu hidup, Allah yang hidup, tidak seperti berhala-berhala yang mati. Jelas saudara itu perlu, kalau enggak, bayangkan saudara dulu kalau misalkan Allah tidak menunjukkan mujizatnya, habis dilepaskan dari Fir'aun, terus Allah enggak berdaya menghadapi padang gurun, wah enggak ada air, enggak ada daging, tiba-tiba bangsa Israel semuanya mati di padang gurun. Bisa jadi cemoohan semua bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu hidup satu-satunya Allah yang bisa memelihara umatnya. Tidak seperti ilah-ilah yang lain. Tapi di perjanjian baru, justru sebaliknya, gereja Tuhan mengalami aniaya, mengalami kelaparan, ketelanjangan. Tapi Paulus ngomong apa? Tidak ada satupun yang bisa memisahkan mereka, kita semua dari kasih Kristus. Karena apa? Allah sudah tinggal di dalam hidup kita. Makanya di dalam satu ayat yang paling bagus, ada yang ayat yang bagus sekali menurut saya, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kalau rasul-rasul itu kuat menghadapi rintangan, menghadapi aniaya, menghadapi masalah ini, kita pun semua, supaya nyata bahwa kekuatan dalam diri kita yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sesuai tidak dengan teologi kita? Bahwa kita ini rusak, manusia tidak berdaya, tidak mampu lakukan apa-apa. Tetapi karena kita punya Allah yang sudah hadir dalam hidup kita, kita tahu memberitakan kepada orang lain bahwa sampai detik ini kita bisa kuat memuji Tuhan. Karena kita punya Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Sehingga harusnya setiap masalah kita punya persoalan, kita punya masalah keluarga, masalah keuangannya, tidak selesai-selesai.
Kita mau beritakan kepada dunia bahwa kita bisa kuat karena ada Allah di dalam hidup kita. Saya ingat kata-katanya Pak Hengki Purwanto. Apa yang membedakan kita dengan orang dunia? Lebih dari pemenang itu artinya apa? Kalau orang dunia ya bisa mengalami keterpurukan, ditolong sama ilahnya, selesai. Tapi kalau kita apa? Kita kadang-kadang dibiarkan di dalam persoalan, tapi kita bisa melihat Tuhan itu baik dalam hidup kita. Itu membuat kita dikatakan lebih dari pemenang. Gitu. Karena kita bisa melihat setiap persoalan, kita semakin kenal Tuhan. Itu yang membuat kita lebih dari pemenang. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya mau tutup dengan satu cerita, saudara. Mungkin saya pernah ceritakan cerita seorang misionaris. Ini kisah nyata. Saya tahu orangnya langsung. Enggak langsung sih, dengar di internet maksudnya. Seorang misionaris dari Papua. Dia ini orang Amerika, Bapak Ibu. Dia diutus Tuhan ke Papua. Diutus Tuhan dari Amerika ke Papua. Waktu sampai di Papua pertama kali, misionaris ini kena malaria. Bayangkan saudara ya, kena malaria. Akhirnya karena di sana tidak ada pengobatan yang memadai, akhirnya dia pulang ke negaranya. Berobat, sehat, datang lagi kedua kalinya ke Papua. Kena malaria lagi, saudara. Pulang lagi ke negaranya. Datang lagi ketiga kalinya ke Papua. Kena malaria lagi. Kalau saudara perhatikan, kalau saudara ada melihat peristiwa ini, saya kadang-kadang ngomong dalam hati sama Tuhan. Tuhan, orang ini bayangkan ya, misionaris loh. Dia tuh mungkin di negaranya itu mungkin orang pengusaha sukses ya Bapak Ibu ya. Pengusaha sukses loh, punya segala-galanya. Tapi karena mau taat kepada amanat agung, dia memutuskan untuk ke Papua. Saya dalam hati ngomong sama Tuhan, Tuhan, mbok yao, dia mbok yao. Ini loh orang sakit malaria, mau melayani Tuhan, mau menginjil loh Tuhan. Kenapa enggak disembuhkan? Ya kalau di sana dia mau membangun bisnis, mau membangun pabrik gitu ya, mungkin lah ya dia punya, misalkan lihat wah di Papua ini ladangnya banyak, dia mau bikin bisnis ya, saya enggak urusan saudara. Tuhan tapi ini dia mau melayani Tuhan loh. Ninggalin semua hartanya di Amerika. Ditinggal untuk melayani orang-orang Papua yang ketinggalan peradabannya. Kenapa enggak disembuhkan? Tapi dia melanjutkan ceritanya Bapak Ibu. Ketiga kalinya dia datang ke Papua, dia ngomong cerita begini. Suatu saat orang kepala suku dari suku-suku primitif itu datang kepada dia. Ngomong begini, Pak, sudah ada puluhan orang yang datang ke sini, kena malaria. Dia pulang, enggak balik lagi. Saya punya pertanyaan serius buat Bapak. Bapak sudah 3 kali kena malaria loh. Kenapa masih tetap kuat, enggak kapok datang ke sini? Ada berita penting apa yang Bapak mau sampaikan? Dari situ Injil masuk, banyak jiwa dimenangkan. Luar biasa ya saudara. Kalau misalkan kita berpikir, wah seharusnya kalau punya mujizat, kalau Tuhan lakukan mujizat, pasti banyak yang bertobat. Tapi Tuhan seringkali mau tunjukkan bahwa kalau Tuhan sudah hadir dalam hidup seorang, tidak ada apapun yang bisa menghalangi dia untuk tetap melakukan sesuai yang Tuhan mau. Makanya Paulus mengalami, aku ini punya banyak masalah di dalam pelayanan, dia ngomong duri dalam daging. Tapi justru karena saya tahu kekuatan yang ada dalam diri kami bukan berasal dari kami, tapi dari Tuhan. Sehingga orang-orang Kristen itu saudara perhatikan ya, gereja dianiaya bukan tambah sepi, tapi tambah tersebar sampai seluruh dunia. Itu kan luar biasa sekali. Berbeda dengan cara pandang kita. Wah harusnya banyakin mujizat lah, jangan sampai kalah. Masa Rasul Paulus itu di tangan bisa disembelih sama bangsa kafir. Tapi justru lewat kematian Paulus, Injil itu justru tersebar kemana-mana.
Dan hari ini saya mau sampaikan inti khotbahnya hari ini. Bahwa di dalam berkat, di dalam pergumulan, saudara mungkin jangan pernah dalam pergumulan itu buru-buru minta dipulihkan Tuhan. Tapi saudara tanya sama Tuhan, dalam pergumulan, Engkau mau aku mengenal Engkau seperti apa Tuhan? Demikian juga di dalam berkat-berkat yang kita terima. Kita tanya sama Tuhan, melalui berkat ini, Tuhan mau aku mengenal Engkau seperti apa? Bagaimana aku menggunakan berkat ini? Bagaimana aku menghadapi pergumulan ini? Ada orang-orang seperti Paulus yang justru ketika dia tidak dipulihkan Tuhan, dia justru bersyukur. Karena apa? Aku justru mengalami kuasa Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan itu hidup benar-benar dalam hidup saya. Itu luar biasa, saudara. Kita bersyukur kita punya Tuhan. Kita bersyukur Tuhan itu mengenalkan dirinya kepada kita. Saya mau tutup di dalam doa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Sempurnakan pemberitaan firman-Mu dari hamba-Mu yang penuh kelemahan. Hamba-Mu sudah memberitakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Apapun keadaan yang kami alami Tuhan, hamba-Mu tidak tahu satu persatu, tapi kami percaya Tuhan itu melalui karya salib Kristus sudah menyucikan, membenarkan kami semuanya dengan darah Kristus. Sehingga Engkau hidup di dalam hidup kami. Engkau berkarya dalam hidup kami. Kalau dulu Tuhan lakukan banyak mukjizat di perjanjian lama, tapi hari ini kami tahu bahwa Tuhan juga melakukan mukjizat yang sama, yaitu membuat kita tetap kuat, membuat kami tetap kuat di tengah segala tekanan. Itu mukjizat yang besar dalam hidup kami. Terutama Engkau sudah melakukan mukjizat yang terbesar, bahwa kami yang harusnya binasa, kami harusnya dimurkai, kami beroleh status sebagai anak-anak Allah. Kami bersyukur Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, hamba-Mu mendoakan kami semuanya. Tuhan, kenalkan diri-Mu lebih lagi kepada setiap kami, supaya dalam segala persoalan kami justru melihat Tuhan sebagai Tuhan yang murah hati, yang luar biasa, yang berdaulat. Allah yang tidak mau hidup kami dirampas oleh sesuatu yang sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Roh Kudus terus di dalam hidup kami. Meskipun hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Pulihkan setiap hidup kami, pulihkan setiap apa yang kering dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kami secara jasmani, terlebih Tuhan sanggup memulihkan hidup kami secara rohani. Kami percaya, kami imani di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin. Kita percaya kita boleh terus bertumbuh, mengenal Tuhan supaya di dalam segala situasi kita boleh tetap kuat, kita boleh tetap berpengharapan di dalam Dia. Amin.